Oke, sekilas dari L-Channel mengenai Jeep Wrangler tipe Sport yang unlimited 4 pintu. Jadi ini kuncinya kayak gini. Kita coba ACC on aja. Tombolnya di sini untuk engine start stopnya. Ketika dinyalakan seperti itu, ada animasinya. Wrangler. Ini MID-nya. Kita coba tutup dulu. MID-nya seperti ini. Jadi kiri kanan analog, yang tengah ini sudah full layar semua. Nanti isinya apa aja nanti kita lihat. Ini ada informasi untuk gardannya, untuk mode 4-wheel drive-nya di situ. Di sini dia ada tuas sein sama high beam. Di kanan dia ada saklar wiper, intermittent juga, bisa di-set interval waktunya. Di belakang ini nggak ada pedal shift, tapi ada audio steering switch. Ini setirnya. Radius putarnya dia 20 inci. Kemudian di sini juga ada airbag untuk sisi driver. Ini ada pengaturan MID, dan yang ini ada untuk pengaturan cruise control. Pengaturan setir di sini dia tilt dan teleskopik. Seperti itu. Kemudian di atas ini ada tempat penyimpanan dengan motif coraknya yang khusus seperti ini. Ada 3 ya. Kemudian ini kisi-kisi AC-nya. Ini layarnya dia nggak sebesar yang Rubicon, dia biasa aja segini, lebih kecil, double din biasa. Isinya apa nanti kita lihat di akhir. AC dual zone, jadi penumpang depan sama driver bisa set suhu udara masing-masing, dan dia juga sudah terintegrasi. Terpanasnya dia di sini ada di 28,5. Untuk terdinginnya ada di 15,5 berarti di sini ya. Kiri kanan bisa saudara masing-masing, udah auto juga. Yang kiri kanan ini untuk audio hubungannya, untuk head unit. Front sama rear defogger udah dapat sendiri. Untuk arah semburan udah lengkap juga sampai ke defogger kaca depan. Kayak gitu. Lanjut nih ada air circulation, sudah electrical. Ada hill descent control, matiin sensor parkir, stability control, idling start stop, sama untuk mute. Dari sini. Ini tadi untuk tombol engine start stopnya. Di bawah ada untuk input media, ada AUX, USB-C sama USB-A untuk smartphone connection. Kemudian ini untuk power window, dan ini untuk window lock-nya untuk yang di belakang dari sini. Jadi bukan di door trim. Masih dapat lighter di sini. Bisa jadi power outlet juga. Di bawah ada tempat penyimpanan, lapis karet ini. Ini transmisinya 8 percepatan dengan siluet Jeep wheels juga. Ada mode Triptronicnya di sini. Dan benar ya dia ke belakang tuh untuk nambah, ke depan ngurangin. Kemudian ini ada knob untuk pengaturan 4x4-nya. Ada 2H, 4H, 4L, N dari sini ya. Semuanya memang masih manual karena supaya lebih manly aja. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder, park brake di sini mechanical dengan ujung silver. Armrest di sini tetap kulit walaupun joknya fabrik. Dan ketika dibuka, di dalamnya ada lagi USB-A, ada backlit di sini, lampu warna kuning, serta dalamnya dilapis bahan karet. Tapi udah nggak ada power outlet lagi ya, karena udah ada USB di sini. Dan ini ada colokannya buat ngeluarin kabel supaya nggak kejepit. Kemudian ini joknya dari fabrik. Laci di sini pembukaan soft opening, dalamnya belum dilapis apa-apa, bisa dikunci. Dan ini bahan hard plastik. Sini ada pegangan, hand grip, tulisan Wrangler. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Bahan di sini hard plastik, tapi solid ya. Di atasnya juga hard plastik, dan itu ada speaker. Di sini ada hand grip di pilar A, nggak ada hand grip di atas itu. Visor kiri lengkap dengan vanity mirror, tanpa lampu, dan di atas nih ada tempat mekanisme penguncian juga untuk buka atap.
Kemudian di sini ada mekanisme penguncian lagi untuk di tengah. Spion hampir frameless, auto dimming, ini masih ada bezelnya dikit. Visor kanan juga dapat vanity mirror. Seperti itu. Dan di sini juga sama, nggak ada hand grip, cuma ada mekanisme pengunci aja. Seperti ini ya. Ketika kita arahkan ke R, kayaknya harus starter ini ya. Kita coba aja nanti. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Tapi sebelum itu lampu-lampu kita nyalain dulu. Di sini lampu juga sudah auto ya. Seperti itu. Nah, ini pengaturan jok sisi driver semua juga manual. Ini untuk recline. Kemudian ini ada head adjuster dan ini ada lumbar support model putar. Transmisi yang ini matic, tapi belum ada footrest. Di bawah sini ada speaker. Nah, ini untuk pengaturan lampunya tadi. Ini ada headlamp leveling, kemudian ini ada dimmer. Lengkap juga di sini untuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Kisi-kisi AC di sini bisa diatur. Hand grip fix tetap dapat untuk mempermudah naik, dan ada siluet Jeep Willys-nya di kaca depan di situ. Speaker juga tetap ada untuk bunyi klaksonnya. Seperti gitu. Untuk yang di door trim, bahan di sini hard plastik, kecuali di sini ya soft touch. Yang ini empuk, yang ini baru keras sampai ke bawah. Sini ada electric mirror, kemudian door handle-nya silver, ada door lock di sini, kemudian ada karbonet untuk sebagai door pocket, serta defogger juga sampai ke kaca spion. Untuk eksterior, dia nggak ada akses smart key di sini, nggak kayak tipe Rubicon, dan masih ada lubang kunci. Ini ada untuk sein. Kalau dinyalakan seperti ini. Ini ada tempat untuk antena. Ini tulisannya Jeep Wrangler Unlimited Sport. Ini yang tipe 4 pintu. Untuk ban, di sini dia merek Dweller AT. Profil bannya di sini 245/75 R17. Ini over fendernya warna hitam doff. Untuk lampunya di sini, lampu utamanya halogen kristal multireflektor dengan motif kayak grillnya Jeep di situ, unik. Di sini dia ada lampu senja sama sein, sekaligus kayak sinis mata kucingnya di sini. Fog lamp juga masih halogen. Yang beda sama tipe Rubicon, yang ini bumper depannya menyatu sama over fendernya ya. Tetap ada hook untuk towing 2 di depan. Untuk buka mesin dari sini ada pengaitnya kiri dan kanan. Baru bisa dibuka. Nah, ini dia mesinnya. Dia 2000 cc dengan turbo 4 silinder. Untuk tenaga 270 horsepower, torsinya yang mantap nih, 400 Nm. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8,1 detik mobil sebesar ini. Ini ada modul ABS-nya. Untuk konsumsi bahan bakar dalam kota 17, luar kota 111. Peredamnya full ya, besar banget di sini. Tapi emang pembukaan belum hidrolis, sayangnya di situ. Sekarang ini kita coba kaitkan lagi. Untuk fasa samping tetap ada footstep di situ. Kemudian atapnya juga bisa dicopot, ada 2, depan sama belakang. Di sini ada tulisannya trail rated 4x4, dan ini emblemnya sama kayak yang di sebelah fender sebelah kanan tadi. Ada sein di spion. Untuk masuk di sini
sama, nggak ada akses smart key, tapi tetap dapat power door lock. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini juga manual sama, cuma nggak selengkap yang kayak sisi driver. Ini lihat dashboard di sisi penumpang depan. Tapi belum ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depannya. Dan kasnya Jeep ini ada mekanisme untuk bikin nutupnya kenceng hanya dengan dorong dikit ya. Nah, jadi nggak usah dibanting. Masuk belakang. Ini layout door trimnya. Bahan ini hard plastik semuanya, kecuali di sini empuk. Yang di sini empuk ya. Door handle warnanya sama. Di sini dia ada door pocket dan ada child lock model kunci di sini, dikasih cover juga. Tangkanya untuk menopang joknya nih juga masih kelihatan mechanical banget ya, jadi kayaknya kelihatan tangguh. Di atas ada 2 speaker sama lampu kabin di tengah. Kita coba masuk. Untuk mempermudah masuk ada hand grip lagi fix di sini. Ada seat back pocket di sini. Kisi-kisi AC penumpang belakang. Ini untuk power window-nya. Tapi dia belum auto ya. Kiri kanan ada 2 buah cup holder, ada tonjol untuk gardan. Di sini juga ada seat back pocket. Serta ini tampilan dari dashboardnya. Seperti itu. Ini di lampu kabinnya, speaker juga ada 2 di belakang. Ada hand grip buat naik. Di situ. Seat belt juga dari sana menonjol. Nah, itu. Di sini headrest juga bisa terlipat untuk pelipatan memperluas bagasi. Jok sudah ISOFIX. Ini dia dapat seat belt juga untuk penumpang yang di tengah sini. Ini lihat door trim belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Pembukaan kaca belakang udah habis ya, jadi ngeluarin tangan udah nggak kepentok kaca lagi, udah enak. Dan untuk naikinnya dari sini. Untuk pelipatan dari sini ada 2, satu buat headrestnya doang, atau kalau yang besar ini dia bisa langsung terlipat dua-duanya. Nah, sekaligus ada top tether dari ISOFIX juga. Untuk rem belakang cakram juga sama. Kemudian tipe sport ini nggak ada cover untuk tutupan tangkinya, jadi harus pakai kunci begini, dimasukin, diputar, baru ditekan kayak gitu. Dan dia kapasitasnya 81 liter. Kalau mau lepas nih dilurusin dulu baru tarik. Nah, kayak gitu. Di atas dia polos, cuma ada washer, rear defogger, rear wiper, HEMO stop lamp unik di sini. Desain stop lampnya di sini dia masih bolam biasa sih semua. Fog lamp belakangnya yang di bawah sini. Sensor parkirnya juga sampai di pucuk sini ya, ada 4 di belakang dan ada towing hook di sana. Ini ban serep dan kamera mundurnya di sini. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Pembukaan di sini. Pertama buka bawahnya dulu. Kemudian baru atasnya. Seperti ini tampilan bagasinya. Kalau kelipet jadi kayak gitu, yang ini juga bisa. Ini bisa, atapnya bisa dicopot dengan mencopot baut-baut sini dulu. Jadi nanti yang tampil tinggal yang atasnya sini. Nah, ini ada top tether dari ISOFIX juga. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Ini untuk buang air, misalnya naruh barangnya basah. Dan sini ada tempat penyimpanan lagi untuk door hinge, dongkrak, dan skrup-skrupnya untuk kalau kita mau nyopot atapnya ini. Skrupnya dititipin di situ. Subwoofer yang dari Alpine itu udah nggak ada lagi ya, ada di Rubicon. Sekarang kita tutup ini. Gini. Ini desainnya dari belakang secara overall. Seperti itu. Di sini juga bisa dilipat, mau headrestnya doang atau dua-duanya.
Jadi seperti ini tampilannya. Lapisannya blue through ya. Dan di belakang ini hampir ketinggalan, tetap dapat power outlet di situ, 12 volt. Dan ini lampu kabin untuk yang kabin belakang, tapi nyalanya dia otomatis, nggak bisa dimati nyalain sendiri. Ini juga dikasih pengait dari kain. Kembali ke depan. Sekarang kita coba starter. Pertama kita matiin dulu semua. Nah, ada tulisannya Jeep seperti itu. Injek rem, kemudian tekan ini. Nah, begitu bunyinya. Sekarang kita coba tutup pintunya. Nah itu. Sekarang kita lihat isi MID-nya. Ada halamannya ya, sekarang halaman ke-8. Kita coba lihat dari halaman 1. Nah ini speedometer. Kedua dia vehicle info TPMS. Di kanan ini bisa dilihat aja ada coolant temperature. Ini ada temperatur transmisi juga. Temperatur oli. Nah ini oil pressure, tekanan oli, nyawa oli, sama tegangan aki. Lanjut di bawahnya ada lagi drivetrain. Ini untuk off-road, sama ini pitch and roll untuk monitornya. Kemudian ini ada full economy. Ini ada trip info, trip A, dan ini trip B nya. Kalau kita pencet OK, dia untuk mereset. Nah ini nomor 6 nih ada stop untuk start. Kita coba pasang seat belt dulu ya, dia suruh pasang seat belt. Setelah saya pasang seat belt, tulisannya begini, belum nggak bisa dipakai juga stop start sistemnya karena engine-nya masih dingin, takutnya membebani aki. Nah ini ada medianya apa kelihatan, ini ada pesan, dan screen setup. Ini untuk pengaturan ini aja ya, ini mau diisi kompas atau apa, ini mau suhu, mau diisi suhu atau di default, current gear sama odometer, favorit menu, ini full economy atau trip info atau off-road, seperti itu. Nah kalau udah di save kayak gitu, gear display, nah ini full atau single gini aja. Yang center, yang tengah mau diisi apa, kecepatan atau apa, trip A, trip B. Nah ini mau diisi apa, offset temperatur juga atau waktu, jarak, rata-rata, trip A, trip B atau nggak ada. Nah ini juga isinya sama, jadi bisa setting sesuka hati. Nah ini defaultnya. Nah ini 10 vehicle setting, speed warning, bisa on atau off. Itu aja adanya. Udah kembali lagi. Sekarang kita coba Android Auto-nya. USB tancepin ke sini. Nah, dia akan langsung ke trigger, dan by default dia akan masuk ke peta. Ini udah user interface-nya Android Auto, dan dia tetap touchscreen. Touchscreen juga tetap enak, nggak nge-lag, nggak ngeselin. Di sini isinya seperti itu. Sekalian kita coba suaranya aja. Kalau pencet Uconnect, dia kembali ke user interface-nya si Jeep ini. Ini ada radio. Sebenarnya mempersiap. Ini untuk media. Ini untuk AC. Kalau males dari tombol di bawah, dari atas juga bisa. Ini arah semburannya.
fan speed, ini suhu. Front defogger udah ada juga di sini. Ini air circulationnya, dan sudah auto juga. Ini kontrol. Kamera belakang juga bisa dicek di sini. Sama kaca dimmer juga bisa. Jadi settingnya. Bahasa, display unit, isinya ini. Isinya seperti itu ya. Ada restore juga kalau udah terlanjur kacau mau dibalikin. Ini untuk Android Auto kembali. Ini setting kembali lagi kayak tadi. Safety driving assistance, park view backup kamera, active park view backup kamera guidelines. Isinya ini ya. Hill start assist juga udah ada. Seperti itu. Clock lights. Isinya ini. Door and lock. Nah ini, auto door lock, auto unlock exit. Audio, equalizer bisa diatur, feather balance juga bisa. Kayak gini. Speed adjust volume. Takutnya semakin gede, semakin gak kedengeran, dia bisa gedein otomatis. Nah ini untuk UX-nya dari sini. Ada audio setting, kemudian ini ada kompas juga, ada media, mirror dimmer, climate. Ini kayak yang tadi ya. Berarti yang beda dia nggak ada monitor off-road kayak tipe Rubicon. Ini ada back kamera kayak gini tampilannya, seperti itu. Oke, jadi bensinnya habis ya tadi. Tapi paling nggak kita udah lihat kamera mundurnya kayak gimana tadi ya. Dari backup kamera. Sama sore juga udah cobain. Jadi, sekarang kita coba kunci. Karena nggak ada akses smart key ya, tetap dari sini ya. Ketika dikunci dia jadi kayak gitu. Memang karena ini kan belum retract, jadi belum auto folding. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Jeep Wrangler Unlimited 4 pintu tipe sport. Ini barangnya ada di Das ya, Jemur Sari. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom deskripsi. Kemudian tambahan juga untuk ground clearance. Ini dia 246 mm. Lebih pendek, kalau Rubicon 280 mm. Oke.